Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Jumpa lagi di Ayo Sehat, program yang selalu memberi informasi dan inspirasi seputar hidup sehat. Gimana nih akhir pekannya Sobat Sehat kemarin? Semoga tetap seru ya, dan tentu tetap jaga kesehatan. Kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Sobat Sehat, masih euforia awal tahun. Apa sih kira-kira yang akan kalian lakukan? Mungkin ada yang mulai atur pola makan sehat atau rutin berolahraga. Nah, itu bagus banget. Bicara soal jaga kesehatan, ternyata rutin cek kesehatan alias medical check up itu juga penting loh. Lalu kapan waktu terbaiknya? Selengkapnya kita lihat dulu informasi berikut ini. Setiap hari tubuh menghadapi banyak sekali tantangan saat beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Rutinitas sehari-hari sering membuat seseorang melupakan kesehatan tubuhnya. Belum lagi ditambah gaya hidup tidak sehat, seperti makanan serba instan, banyak duduk, kurang berolahraga, hingga kurang tidur. Dapat menyebabkan penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, hingga diabetes mellitus. Namun penyakit tersebut pada dasarnya bisa dideteksi sejak dini sehingga dampak buruknya dapat dicegah. Salah satu caranya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Pemeriksaan yang diperlukan antara lain pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan darah, kadar gula darah, kadar lemak, fungsi ginjal, fungsi hati dan elektrolit. Sedangkan pemeriksaan fisik misalnya cek EKG untuk jantung, pemeriksaan fungsi dan kesehatan paru-paru. Dengan melakukan medical check-up secara rutin, maka akan diketahui potensi terjadinya penyakit mematikan sejak awal. Meski paham pentingnya tes kesehatan secara menyeluruh, nyatanya masih sedikit masyarakat yang teratur melakukannya. Sejumlah faktor seperti biaya tes yang dirasa mahal, tidak biasa dengan perawatan medis, hingga ketakutan karena jadi tahu masalah kesehatan adalah penghambat medical check-up. Cek kesehatan penting untuk mengetahui penyakit sejak dini memang terdengar menakutkan. Apalagi kalau penyakit yang diderita cukup berat. Namun akan lebih menakutkan lagi jika Sobat Sehat tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam tubuh. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama cek kesehatan sangat penting dilakukan. Selain bisa mengetahui kondisi kesehatan tubuh, ada juga beberapa manfaat lain cek kesehatan atau medical check-up, yaitu mengetahui penyakit dengan gejala yang tidak tampak, seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit hati, ginjal, dan paru. Cek kesehatan juga dapat mencegah perkembangan penyakit dan komplikasi dengan mengetahuinya sejak dini. Penanganan penyakit dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Selain itu, cek kesehatan juga dapat menghemat biaya jika pengobatan dilakukan sedini mungkin, serta memperpanjang usia produktif karena kesehatan terjaga dan terpantau dengan baik. Tidak hanya penting untuk pribadi, medical check-up juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga pemerintahan untuk menerima pegawai baru. Pemeriksaan kesehatan dapat menjadi penentu terakhir untuk menerima pegawai atau karyawan yang merupakan aset penting perusahaan, karena kesehatan para pekerja akan mempengaruhi performa dalam bekerja. Dokter dan pakar kesehatan menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara periodik melalui medical check-up. Disarankan 1 kali setiap 2 tahun bagi Sobat Sehat yang berusia kurang dari 35 tahun. Sementara bagi Sobat Sehat yang telah berusia lebih dari 35 tahun, disarankan untuk melakukan medical check-up setahun sekali. Medical check-up juga sangat dianjurkan jika ada gangguan penyakit turunan atau potensi penyakit menular. Cek kesehatan yang rutin pun dapat menghemat biaya pengobatan di masa mendatang. Masalah kesehatan yang berat di kemudian hari bisa dicegah dan dicarikan solusi jika bisa diketahui lewat hasil cek kesehatan. Jadi, Sobat Sehat bisa mulai menjadwalkan kapan waktu terbaik untuk medical check-up atau cek kesehatan. Wah, bener banget Sobat Sehat. Jangan lupa ya, rutin untuk cek kesehatan. Sama halnya perbincangan saya yang penting dengan dokter spesialis penyakit dalam mengenai penyakit asam lambung atau lebih dikenal GERD. Usai jeda, tetap di Ayo Sehat.
Kembali lagi di Ayo Sehat. Pagi ini saya akan mengajak Sobat Sehat untuk lebih mengenal gejala asam lambung atau sering disebut GERD. Seperti apa gejala dan cara mencegahnya? Simak dulu informasi berikut ini. Penyakit asam lambung naik hingga ke kerongkongan atau sering disebut GERD meningkat di Indonesia akibat gaya hidup tidak sehat. Kehidupan dengan stres tinggi dan makan makanan berlemak diyakini sebagai pemicu penyakit reflux gastroesophageal disease atau GERD. Naiknya asam lambung terjadi karena berbagai faktor, antara lain produksi asam lambung berlebihan, lambatnya pengosongan lambung, dan katup bagian bawah kerongkongan yang mencegah naiknya makanan atau asam di lambung tidak berfungsi. Meski GERD tidak membahayakan keselamatan jiwa, nyatanya penyakit ini menurunkan kualitas hidup karena akan mengganggu seseorang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Bahkan, jika tidak segera diatasi, GERD bisa menyebabkan berbagai komplikasi, dikarenakan asam lambung yang naik dapat mengiritasi dinding kerongkongan, sehingga luka yang ditimbulkan lambat laun makin luas, bahkan menyebabkan penyempitan kerongkongan bawah. Gejala asam lambung yang naik biasanya ditandai oleh heartburn, yakni rasa nyeri dan panas di dada, akibat asam lambung yang naik ke kerongkongan. Lalu juga regurgitasi atau rasa pahit akibat asam yang terasa di bagian belakang mulut atau kerongkongan. Kemudian bau napas tidak sedap, sulit menelan, batuk kronis, hingga panas dalam. Jika gejala asam lambung naik tidak kunjung reda meski sudah minum obat, penderita GERD harus segera memeriksakan diri ke dokter agar dapat menggunakan obat asam lambung sesuai resep dokter. Nah, Sobat Sehat, bersama saya sudah hadir dokter spesialis penyakit dalam, Profesor Dr. Ari Fahrial Syam yang akan menjelaskan lebih detail mengenai penyakit asam lambung atau GERD ini. Dokter, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, Dok, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke program Ayo Sehat. Ya. Nah, tadi kan kita sudah melihat informasi singkat mengenai gejala asam lambung naik atau GERD. Nah, kita pengen tahu nih, Dok, saya dan juga Sobat Sehat penasaran. Sebenarnya yang pertama, MAH dan GERD ini apakah masih dalam satu rangkaian penyakit yang sama? Ya, jadi kalau kita bicara soal MAH itu sebenarnya kan bahasa Belanda ya, artinya itu lambung. Nah, kalau GERD ini GERD ini sebenarnya tadi reflux ya, adanya suatu reflux balik arah ya asam dari isi lambung. Ya, terutama tentu kita bicara soal asam lambung tadi, kemudian balik arah ke atas. Jadi kalau orang bilang sakit MAH aja itu cuma di lambung saja. Tok berarti ya? Tok di lambung saja. Tapi kalau dia sudah GERD, berarti sudah reflux. Jadi asam lambung itu udah balik arah naik ke atas. Makanya tadi keluhannya itu panas dada seperti terbakar dan mulutnya pahit. Itu hal yang memang membedakan secara signifikan antara MAH ya atau orang bilang gastritis atau orang bilang sakit lambung dengan GERD. Karena GERD itu sudah melibatkan organ saluran pencernaan atas yang kita bilang esofagus itu gitu. Oke, tapi kalau orang MAH belum tentu bisa GERD juga berarti, Dok? Seperti itu? Betul. Jadi orang kalau dia memang cuman punya problemnya di lambung saja, dia belum tentu GERD. Tapi orang GERD bisa kena lambung juga. Orang GERD bisa kena MAH ya, berarti? saya ada pasien-pasien saya, Dok, saya panas dada terbakar, mulut pahit. Itu khas. Ya, heartburn itu khas untuk GERD. Tapi saya juga kembung, begah, cepat kenyang. Anda juga punya sakit lambung. Jadi dua problem itu pasien bisa dapat, punya sakit lambung dan punya GERD. Tapi ada orang yang punya sakit lambung saja tidak GERD ada gitu. Jadi atau sebaliknya dia cuma punya GERD saja, lambungnya nggak apa-apa, ada itu pasien. Dia bilang tidak mual, tidak kembung, tidak nyeri, tidak perih di daerah ulu hati, tapi dia panas dada seperti debakar dan mulut pahit gitu loh. Nah, ini intro yang cukup baik ya biar masyarakat tahu tuh apa yang namanya GERD, apa yang namanya lambung, apakah tadi bisa kena dua-duanya atau mungkin kena satu-satu gitu. Dok, sebelum kita bicara ke pengobatan mungkin ya. Tadi kan sempat dibilang bahwa ada rasa cepat kenyang, begah. Mungkin gejala-gejalanya seperti apa nih, Dok? Ya, itu kalau yang tadi saya bilang problemnya ada di lambung. Jadi kan lambung ini kan sebenarnya seperti kantong ya, sejatinya itu seperti kantong ya. Nah, di lambung ini dia itu kalau misalnya memang gas berlebih-lebihan dia akan kembung ya, akan melebar gitu ya kita bilang. Nah,
Orang yang memang pada saat di lambungnya ini melebar, dia akan merasakan tadi rasa kembung tadi atau begah tadi. Cepat kenyang. Cepat kenyang, betul. Itu cepat kenyang, dan kalau ini sudah terlalu, dia rasanya mau muntah, mual, muntah. Oke. Nah, pasien GERD itu fokusnya, kalau pasien GERD itu hanya panas dada seperti terbakar karena sejatinya begini, asam lambung itu pH-nya itu cuma 1 sampai 2. Tapi kalau dia itu tapi lambung siap untuk menerima pH seperti itu. Nah, kalau kerongkongan kita ini tidak siap. Oke. Dindingnya itu tidak siap untuk Berbeda, menerima pH 1-2. Jadi apa yang terjadi? Ya, pasien akan merasakan panas dada seperti terbakar tadi. Nah, kalau udah sampai di atas itu merasakan yang tadi regurgitasi balik arah, dia merasakan pahit gitu. Jadi itu hal yang kita mesti tahu bahwa gejalanya beda antara GERD dengan sakit lambung. Dengan sakit lambung. Ya. Oke, baik. Nah, Dok, ini kalau misalnya GERD ini diobati, kira-kira apakah bisa hilang, Dok? Ya, jadi kita bicara soal kenapa orang sakit GERD tadi. Jadi kan tadi disebutkan bahwa sekarang ini dengan gaya hidup yang orang cenderung dengan makan yang berlemak, coklat, keju, lemak segala macam, kemudian tingkat stres yang tinggi, kurang bergerak segala macam, dan akhirnya obesitas, kegemukan. Ini membuat penyakit GERD jadi meningkat di tengah masyarakat. Ya, jadi ini karena tadi faktor-faktor tadi. Nah, sekarang bagaimana kita mengobatinnya? Sekali lagi, utamanya adalah memperbaiki gaya hidup tadi. Nah, gaya hidupnya bagaimana tadi? Ya, suka coklat, keju, lemak, ya udah dikurangin coklat, coklat, keju, lemak, asam-asam pedes-pedesnya itu satu. Kemudian apa gaya hidup lagi? Stres ya, kalau bicara soal stres kan ya apalagi zaman pandemi seperti ini agak susah. Di rumah aja. Betul, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan tingkat stres tersebut. Nah, kemudian juga bicara soal tidur yang cukup, itu juga penting, dan yang penting lagi adalah aktivitas olahraga itu tadi. Jadi gaya hidup. Nah, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Sering pasien-pasien saya bilang, "Dok, saya ini susah kalau nggak stop rokok." Ya susah, Pak. Saya bilang justru rokok ini akan memperburuk keadaan. Ya, pertanyaan kan, rokok diisap masuk ke paru-paru? Tidak, ternyata kan ada juga masuk ke lambung. Si komponen racun dari rokok itu akan merusak klep antara lambung dengan lambung dengan kerongkongan, ya, antara lambung dengan esofagus tadi, dan di satu sisi juga kita kan ngisep. Ya, ngisep itu kan kayak gas juga. Nah, itu juga membuat lambung kita menjadi terisi penuh, berlebih-lebihan. Nah, itu tadi dua hal kenapa kok rokok bisa memperburuk keadaan pasien-pasien dengan GERD itu. Nah, Dok, saya ini sempat baca ada artikel bahwa GERD ini apa betul sih untuk bisa memicu kanker? Gimana, Dok? Kan tadi yang saya bilang, pH itu kan 1 sampai 2, ya, pH lambung. Tapi kalau dia naik ke atas, dia kan merusak, ya, ada perbatasan antara lambung dengan esofagus tadi. Awalnya memang luka-luka, terus kemudian strukturnya berubah, ya, mutasi, dan lama-lama dia akan menyebabkan yang kita bilang pre-cancer dan bisa jadi cancer. Jadi betul, tapi nggak usah takut dulu nih pasien nanti udah jadi kanker, jangan. Itu perjalanannya butuh panjang. Apabila Anda memang GERD, gaya hidup tidak dijaga, makannya masih sembarangan, masih rokok, alkohol, gemuknya juga nggak bisa dikontrol. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi in the future jauh panjang. Cuman memang apakah bisa saya bilang. Tapi itu panjang ceritanya. Jadi oleh karena nggak langsung berarti ya, Dok, ya. Panjang sekali butuh waktu karena tadi ada tahapan-tahapannya. Dia mulai dari rusak luka dulu, sampai kemudian mutasi. sampai terjadi mutasi, terjadi yang kita bilang pre-cancer sampai dengan cancer, dan panjang perjalanannya. Oke, nah Sobat Sehat, tadi dokter juga menjelaskan bahwa ada beberapa makanan yang sekiranya harus dihindari ya, Dok. Betul, Nah, tapi nanti kita akan jelaskan bersama Profesor Dr. Ari usai jeda, tetap di Ayo Sehat. Ya, masih di Ayo Sehat. Nah, sekarang Dok, sebelum kita mulai memilah-milah makanan yang setidaknya untuk mengurangi GERD ya, tapi saya pengen tahu dulu nih, Sobat Sehat juga pengen tahu, gimana sih cara untuk orang awam mengetahui kalau dia tuh akan terkena GERD, Dok? Iya, jadi cara apakah dia kena GERD apa enggak gitu ya. Sebenarnya kita punya aplikasinya tuh, ya, jadi bisa di-download ya. Tapi intinya tuh ada 6 pertanyaan di dalam aplikasi tersebut. 2 pertanyaan itu adalah pertanyaan yang memang gejala utama tadi yang saya bilang. Jadi GERD itu tadi, apakah Anda merasakan panas dada seperti terbakar? Jadi ada pertanyaan dari waktu. Kalau dia jawab tiap hari itu poinnya 3 di situ.
Ya, kemudian yang berikutnya apakah Anda rasa regurgitasi, maksudnya itu mulut pahit, ada balik arah itu. Itu kalau tiap hari juga 3 poinnya. Nah, 2 pertanyaan berikutnya yang menyingkirkan. Yang menyingkirkan itu apa? Kalau dia bilang bahwa dia tidak mual misalnya, itu tak jadi 3 misalnya gitu. Kenapa? Karena memang kita mau cari fokus ke sini. Kemudian yang berikutnya lagi adalah nyeri nggak di ulu hatinya. Kalau dia nyeri ulu hati dulu malah menyingkirkan. Jadi kalau dia tidak nyeri ulu hati, 3 poinnya. Di sini aja udah 3 ya kan 6 udah 12. Nah, yang 2 itu terganggu malam hari sampai terbangun, dan yang berikutnya adalah kalau lihat setiap hari kalau pas kambuh dia selalu minum obat. Nah, baik. itu ada bisa di-download di aplikasinya mengenai GERD-Q itu istilahnya. GERD-Q, Jadi masyarakat nanti bisa ngikutin dan dia lihat skornya, oh dia kemungkinan kena GERD gitu. Oke, nah kita lanjut ke sini, Dok. Ya. Nah, ini udah ada berbagai macam jenis makanan dan minuman dan tentu ada buah. Sekiranya yang seharusnya dihindari mungkin, Dok. Apa nih, Dok? Mungkin pertama mungkin saya mesti ngomong dulu nih. Kalau kita sehat, lambung kita tidak ada masalah, kita tidak GERD, ini welcome. Aman semua. Aman, tapi jangan boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Oke, dicatat Sobat Sehat. Kita mulai. Yang utamanya apa sih sebenarnya ketika kita ini memang lagi kambuh nih, GERD-nya itu tadi ya. Tadi panas terbakar mulut pahit. Sebenarnya coklat sama keju. Komponen daripada coklat dan keju ini menyebabkan pengkosongan lambung itu menjadi terlambat. Lambung itu seperti kantong. Dia akan bekerja ya 6 jam itu makanan di situ akan turun. Nah, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi coklat dan keju ini, pengosongan lambung jadi terlambat. Dan satu hal lagi, dia ternyata membuat klep ini lemah antara lambung dengan kerongkongan. Kan sejatinya kalau makanan itu sudah turun ke dalam lambung, itu klep itu akan nutup begini, rapat, gitu ya, rapat gitu ya. Ini makanan di lambung. Nah, kalau dia ada GERD, ada karena memang klepnya tidak menutup secara normal, ada space saja gitu, dia akan balik arah. Nah, si coklat dan keju ini menyebabkan ini lemah. Nah, itu hal yang mesti diperhatikan. Oke, nah gitu. ini berikutnya nih, Dok. Ini ada telur balado nih, Dok. Telur balado. Gimana, Dok? Ini kan pedas nih. Ya, pertama ini tadi, ya kita lihat dulu nih kadarnya ini pedas apa enggak. Prinsipnya kan tadi bilang asam dan pedas. Asam dan pedas. Nah, pedas ini yang akan tadi menyebabkan rasa tidak nyaman di daerah lambung kita tadi. Ya, tadi ini tadi. Nah, kalau seumpamanya memang dia juga punya GERD tadi ya, ketika memang lambung kita ini sudah rasa karena memang tadi terlalu pedas, itu pun juga akan merasakan tambah tidak nyaman gitu loh. Karena kan rasa pedasnya memperburuk rasa panas yang ada di dada kita. Oke. Berikutnya nih, Dok. Ini makanan dari daerah saya nih, Dok. Betul. Asinan nih. Iya. Bener nggak sih akan berpengaruh ke dinding? Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat seperti ini, yang jadi problemnya kan cukanya sebenarnya. Oh, cuka. Ya kan asamnya cuka itu ya. Itu yang kita mesti perhatikan. Kemudian juga kita bicara soal asam tadi ya. Ini kan ada pedasnya juga nih, bro. Pedas juga kan. Campuran, betul. Kemudian tadi cukanya kita nggak tahu nih, cukanya kan iritasi lambung dia. Cukanya bisa menyebabkan bisa iritasi pada lambung. Baik. Kemudian kalau ini mangga ya misalnya atau mangga. Yang kalau pedas mangga ini asam ya jelas ini asamnya juga akan memperburuk keadaan gitu. Baik. Nah, Dok. Tapi kan ini bicara soal asinan. Iya, betul. Kita berpindah ke buah. Ini yang asam dan asin tentu lemon. Nah, ini gimana nih? Nah, ini terus terang saja gini ya, memang kan di masa pandemi ini ya masyarakat itu berusaha lah untuk menjaga agar bagaimana daya tahan tubuhnya itu bagus gitu ya. Terus terang saja ini saya juga bertemulah dengan pasien-pasien saya ini yang memang kambuh gara-gara mengkonsumsi lemon ini. Karena kan sejatinya begini, lemon ini kan asam sebenarnya. Ya. Kalau memang pasien-pasien ini memang ada luka ya di dalam lambungnya, luka itu tentu asam itu kontak dengan luka akan memperburuk keadaan. Jadi bahkan malah ada pasien saya jadi kambuh lagi. Tapi bagaimana kalau kita sehat? Kembali lagi ketika kita sehat, ini memang makan termasuk makanan ya buah yang memang mengandung komponen vitamin C yang banyak, ya kan begitu. Benar. Ya, jadi sebenarnya kita butuhkan juga. Cuman sekali lagi tidak boleh berlebihan. Baik, mungkin satu hari satu potong, satu buah mungkin ya? Iya, saya gini ya. Kalau memang ini mau kan kadang-kadang dibikin iris itu diiris silakan misalnya seperti kayak infus water silakan. Tapi kalau kita sehat sekali lagi, kalau kita mempunyai masalah di lambung karena
isunya tuh sering, justru orang sakit lambung minum ini malah baik. Hati-hati. Salah. Kalau iya benar, Oke. kalau kebetulan lambung kita itu Lagi lemah luka, mungkin ya. luka, Oke, lagi jadi luka. problem. Oke. Nah, sekarang kan gini, kalau kita bicara soal lambung itu dua sebenarnya. Apakah yang kita bilang fungsional atau organik? Oke. Kalau fungsional itu kalau kita endoskopi atau kita lihatlah secara diteliti itu nggak ketemu apa-apa gitu loh. Mungkin dia baik. minum lemon enak dia karena sejatinya memang nggak ada luka. Tapi kalau pada kelompok yang organik ada luka bisa jadi problem. Habis. Oke, nah selanjutnya nih dok, berikutnya ada kopi hitam dan Iya. juga minuman bersoda. Iya. Nah ini kan tentu sering banget, Iya. apalagi orang-orang sekarang ada di rumah. Betul, Nah, betul. ini kira-kira berpengaruh nggak sih? Iya, ini terus terang aja ini kan sekarang lagi trennya tren kopi 1 liter. Iya, Jadi itulah. kan ada free 1 liter. Nah, saya sampaikan kopi ini ada komponen yang bilang kafein. Oke, Ya, kafein. ini kafein ini akan meningkatkan produksi asam lambung. Jadi kalau ini kita pertama nih kalau dia terlalu acid kan ada kopi yang acid itu directly juga bisa menyebabkan kerusakan langsung di lambung. Tapi di satu sisi komponen dari kafeinnya akan menginjus produksi asam lambung. Jadi sekali lagi kita mesti hati-hati pada Oke. pasien-pasien yang memang asam lambungnya tinggi, baik itu hanya di lambung atau tadi misalnya GERD, memang tidak dianjurkan untuk minum kopi. Oke, gitu begitu loh. juga dengan air bersoda. Nah, kalau soda ini lebih banyak ke sodanya sendiri. Oke. Jadi sodanya ini kan gas, ya kan dia kan kalau dia punya lambung kan dia kembung begah, ya kan. Tentu setelah dia minum yang bergas ini akan menambah jumlah gas yang Oke, berlebih. terima kasih Iya. Profesor Dr. Ari untuk semua penjelasannya. Semoga Sobat Sehat tentunya bisa mengurangi ya agar tidak terlalu berlebih. Tapi usai sudah perjumpaan kita di program Ayo Sehat hari ini, tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Algin Fridianto bersama Prof. Dr. Ari pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.